Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Untuk video kali ini kita dapat pasien motor Aerox ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan bahas bagian CVT motor Aerox. Oke, untuk penyakitnya di saat start pertama, kalau tadi saya start pertama itu agak bunyi ngelitik-ngelitik ya di bagian sini, bagian depan sini. Terus setelah hidup normal, di gas pertama kita gas spontan kayak gitu, agak bunyi tek 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 tek. Nah, di bagian sini juga. Nah, kita bongkar dulu ya. Untuk bagian kipas dan rumah roller kita cek entah di bagian roller atau rumah rollernya atau di bagian slidernya, kita belum tahu ya. Kita cek dulu, kita buka. Oke, untuk teman-teman kita siapkan kunci seperti ini ya, atau bisa beli di Shopee atau buat sendiri. Kalau ini saya buat sendiri ya lor, karena supaya lebih ngirit. Mana kurang panjang pipanya, panjang. Nah, kena porak dipasang gitu. Yang ngelur ditukai panjang tenan iki. Matil nih. Enggak kuat. Oh, untuk nahan. Ini udah dibongkar sendiri sama yang punya ya ini lor ya. Nanti kita periksa lagi atau ada kesalahan. Ada kesalahan pemasakan. Oke, kita buka dulu nih ya. Masalah dia tuh ikuti dia, aku ingeti. Oke. Nah, ini bagian rumah roller sudah kita bongkar, kita cek satu-satu ya. Oke, kita cek dulu dari roller. Kalau bagian rollernya ini, kalau menurut saya aman ya. Ini masih bulat, enggak oval ya, masih bulat semua, bagus. Terus kita cek bagian bos rumah roller. Nah, jadi untuk pengecekan bagian CVT, bagian puli depan itu banyak yang harus dicek ya. Jadi enggak hanya kita cek bagian roller saja ya. Yang pertama, untuk pengecekan bagian puli depan kita cek rollernya, kita pastikan bulat, enggak oval atau kalah sebelah kayak itu ya. Terus yang kedua, bagian bos rumah roller diusahakan kenceng, nggak boleh terlalu godak. Ini juga bisa menimbulkan suara. Terus boros di bagian fan belt ya, karena dia waktu digas untuk puli yang rumah rollernya ini dia miring, kadang miring. Nah, jadi selip ya untuk fan beltnya. Nah, kita pastikan untuk bagian bosnya ini kencang. Nah, ini masih kencang ya, masih bagus. Terus untuk pengecekan selanjutnya di bagian rumahnya ini, dudukan rollernya biasanya itu kalah sebelah. Nah, ini ya, ini masih bagus. Nah, terus pengecekan selanjutnya yaitu di bagian slider. Nah, ini bagian slidernya ya. Nah, ini bagian slider. Slider ini harus kenceng di bagian plat rollernya, sedangkan ini slidernya kocak atau kendor. Nah, bisa lepas sendiri loh. Nah, gitu. Nah, berarti penyakitnya di mana? Penyakitnya di slider. Slider ini, ciri-ciri slider rusak di saat hidup pertama itu bunyi tek 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 tek. Setelah udah hidup hilang, digas timbul lagi ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini penyakitnya di bagian slider ya. Di bagian slidernya itu kalah. Nanti kita ganti slidernya aja. Nih, di bagian slidernya model kayak gini ya lor.
Ini harus kencang, di bagian sini kencang ya, enggak boleh lopok kayak gini. Nah, terus di bagian sininya itu harus kencang. Nah, ini harus kencang ya, nggak boleh godak. Ini masih ada sela ya, ini juga pengaruh. Untuk bagian rumahnya ini juga sudah kalah dikit. Ini bagian slidernya ini juga timbul ya, timbul suara ini. Nah, berarti penyakitnya di bagian slider. Coba kita ganti slidernya saja. Ini seharusnya kenceng ya di bagian platnya ini, nggak oblak, nggak kendor. Nah, ini kita ganti slidernya dulu ya. Sebelum kita ganti puli, kita ganti slidernya terlebih dahulu, karena yang tampak rusak itu tadi di bagian slidernya yang oblak. Nah, kenceng talur lo ya, ditarik ini rak kena, nah nggak metu. Nah, ya lagi tekan neken wangel lo ya. Ini penyakitnya neng dia ini slider lho, sepele ya hasilnya. Sing duwe sampai pusing rong dino rong bengi. Ini nyari ini hampir mau diganti motor atau pulinya itu mau diganti. Angel. Coba kita tes di sini. Nah, ya untuk teman-teman ya, kalau ganti slider itu pasti ada yang dirombak dikit. Nah, posisinya yang harus dirombak di bagian sini nanti ya. Nah, kita tekan sini. Nah, ini nggak boleh terlalu kenceng ya lur, ini agak kenceng di bagian sininya. Alah sik lur. Nah, di bagian sininya, di bagian pojok sini ya, kita gosok dikit atau pakai cutter, dikurangi dikit saja cutter ya. Nah, kita kurangi dikit. Yang penting di bagian sininya yang di platnya ini kencang, diusahakan kencang, nggak boleh lopok ya. Oke, kita pangkas dulu, kita rapikan dulu ya, biasa ya untuk pabrik biasanya kayak gini. Memang galak kurang pas pabrik itu ya lor, basing dia tuh buatnya ya, kayak kerupuk itu buatnya itu. Yang penting asal jadi ya, nggak dirapin lagi. Jadi ujung-ujungnya yang pening bengkel lagi, yang masih pening itu loh. Ujung-ujungnya kayak bengkel rak pecus ngono jarene. Walah angel. Bengkel lagi yang salah. Ya lho. Angel lho. Kita pangkas dikit-dikit wae iki katere welek. Kita gesek dulu ya, gesek pakai grinder dulu biar landep. Kita lanjut lagi, ini udah tak gesek ini, tak grinder san. Ya agak mending lah ya, nggak terlalu ketul apa le, tumpul. Bahasa Jawanya masih melok-melok sidik-sidik ya, serapopo lah. Angel. Hari ngomong angel lho, jadi angel unik iki panjang. Angel. Bila ciri khas wong Jawa lho. Jadi unik ngono lho. Tapi kok neng ya dak. Nah, memang kita harus dirapiin dikit kayak gini. Nah, ya. Arep diresmi nih. Wes ana mrene ya metu iki. Iya. Diresmi.
penting ada, maksudnya sudut-sudutnya ini kita rapiin kayak gini ya lur. Jadi barang baru itu nggak harus kita langsung pasang plek 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 langsung wes enak aman, nggak ada kayak itu ya, nggak ada itu males repot itu bengkelnya itu. Hah? Woi, ya seret gini ki, ya lo seret. Ya seret, tapi iki serete iki enak lho. Lah nek serete iki angel lho. Ngerti kan? Ngono. Nah. Angel. Oke. Nah, agak mending ya, Lur. Iso maju mundur gendup-gendup. Nah, gini. Nah, ya. Wes, tinggal perakitan lagi. Nanti kita lihat untuk hasilnya. Nah, untuk perakitan untuk teman-teman diperhatikan di bagian sini ya. Nih. Nah, di bagian sini ya, itu ada ringnya. Memang ada. Kata siapa nggak ada, mata acur-acur sisan tuh. Terus di bagian sini dikasih pelumas dikit ya, pasrin ya. Untuk pemberian pasrin jangan terlalu banyak ya, sekedarnya saja supaya enggak mudah aus di bagian sini loh ya. Balik ben penak sut ngono ya, ngono lur. Nah, untuk pemasangan roller itu sesuka-suka hatimu ya, nggak enak patokan. Padha ae perasaanku diulak-walik tenagane panggah ngono ae ya. Los, kecuali dia ada yang 10 gram dan 8 gram atau 9 gram. Nah, itu memang harus diseling ya lur gitu. Cuman kalau normalnya ya buasing kalau pasang. Nah, yang penting kayak gini masangnya ya, masangin ini ya salah ya lur. Nah, kayak gitu memang harus kayak gitu. Kecuali saman masang itu kombinasi itu ya 12 gram dan 10 gram kayak gitu memang harus disilang. Nggak usah ribet-ribet, pasang bose serut. Nah, tinggal di bagian sini jangan lupa ini ada ringnya kayak gini, ringnya tebel segini segini. Nah, ini dipasang dulu serut baru dipasang ininya. Kok seret? Oh, rak ding. Ada dulu kecepit. Nah, untuk pemasangan fan bell yang seperti ini posisinya bentar. Nah, ini posisinya kayak gini. Ini salah ya. Ini jangan langsung dipasang kipasnya. Ini teman-teman ya. Bagaimana yang benar? Yang benar itu dia agak longgar ke depan. Yang harus dikendori bagian puli yang ini, yang belakang sini. Ini kita tarik ke belakang. Nah, tarik ke belakang kan kendor. Nah, dia ke depan kayak gitu ya yang benar. Jadi yang posisi yang seperti ini jangan langsung dipasang kipasnya. Cara bukanya gimana? Tinggal ditarik ini loh, serut. Nah, ya. Awas tangannya kok kecepit. Nah, kita tahan seperti ini. Nih kayak gini. Kalau sudah kita tarik bagian depan, kita tekan kayak gini, baru kita masukkan puli depannya. Nah, gini ya. Habis itu ring yang besar ini, terus ring kecil, terus mur. Udah selesai. Diusahakan posisinya di tengah untuk ring yang besar. Nah, baru dikencengi.
Kalau sudah dikencengi, kita mainkan untuk fanbelnya. Kejepit enggak ya? Kejepit kipas enggak bagian atas ini, apa bagian dalamnya. Kalau dia muter berarti enggak kejepit, bagus. Nah, udah. Kita tes. Coba hidupin. Supaya kenceng dhisik anu, apa fanbel. Ya, hidupin enggak, Om? Hidupi pertama. Nah, ini kan sudah kencang ya. Baru kita untuk pengetesan yang tadi yang suara start pertama itu ada kletak kayak itu ya. Coba hidupi. Nah, ini hilang ya. Untuk suara kletak-kletaknya hilang loh. Untuk start pertama. Terus yang selanjutnya kalau digas dia bunyi kletak-kletak kayak itu. Coba. Lagi oke, selesai. Nah, ini sembuh ya, sembuh. Posisi yang tadi itu lebih parah kalau digas tak kretak kayak di bagian depan ya. Nah, ini posisi tadi itu di bagian belakang agak bunyi karena apa? Karena untuk bagian asnya ini nggak ada penahan kelaharnya, itu harus ditutup dulu baknya baru dites ya, kayak gitu. Ini udah selesai, ini udah bagus. Jadi seperti itu ya, untuk mencari penyakit yang ngeleteknya itu cuman pertama aja ya, nggak seterusan. Nah, kalau seterusan itu beda lagi kayak gitu loh. Oke, yo terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.